ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita kembali dipertemukan oleh Allah di dalam kuliah Al-Islam Kemuhammadiyahan 2. Kali ini kita akan melanjutkan kuliah kita pada kuliah yang terakhir, yaitu menyangkut tentang Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah. Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah ini merupakan ideologi persyarikatan yang menjiwai gerak Muhammadiyah. Konsep Muqaddimah Anggaran Dasar sebetulnya dirumuskan pertama kali oleh Ki Bagus Hadikusumo yang digali berdasarkan pemikiran Kyai Ahmad Dahlan sejak tahun 1945. Akan tetapi pengesahannya nanti pada Tanwir Muhammadiyah 1951 dinyatakan sah setelah disempurnakan oleh tim yang beranggotakan oleh Prof. Farid Ma'ruf, Mr. Kasman Singodimejo, Buya Hamka, Zain Jambek. Muqaddimah lahir pada awal kemerdekaan bangsa Indonesia yang baru saja terbebas dari penjajahan Belanda pada saat itu. Perkembangan Muhammadiyah dalam hal lahiriah itu dipandang memerlukan sentuhan ruh serta masuknya adanya masuk pengaruh dari luar sehingga dipandang memerlukan garis pijak dari organisasi kita. Nah, Muqaddimah ini memberi gambaran tentang pandangan Muhammadiyah mengenai kehidupan manusia di muka bumi, cita-cita yang ingin diwujudkan, dan cara-cara yang diperlukan untuk mewujudkan cita-cita tersebut. Kita lihat apa kandungannya, pokok-pokok pikiran Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah. Di dalam pokok pikiran Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah ada 7 pokok pikiran yaitu pertama, bahwa hidup manusia harus berdasar tauhid, bertuhan, beribadah serta tunduk dan taat pada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bahwa hidup manusia itu harus bermasyarakat. Kemudian yang ketiga, hanya hukum Allah yang dapat dijadikan sendi untuk membentuk pribadi utama dan mengatur ketertiban hidup bersama dalam menuju hidup bahagia yang hakiki di dunia dan akhirat. Selanjutnya, berjuang menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam untuk mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya adalah wajib sebagai suatu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan berbuat ihsan kepada sesama manusia. Selanjutnya, berjuang menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Ini hanya akan berhasil dengan mengikuti jejak atau ittibaq perjuangan para nabi, terutama Nabi Muhammad SAW. Poin selanjutnya, perjuangan mewujudkan pikiran ini hanya dapat dilaksanakan dengan berorganisasi. Kemudian yang terakhir, pokok pikiran yang terakhir yang telah jadi pokok pikiran yang telah diterangkan di muka atau apa yang saya sampaikan ini bertujuan tentu untuk terwujudnya masyarakat adil makmur yang diridhai oleh Allah, yaitu masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Nah, kalau kita perhatikan pokok pikiran pertama, kedua, ketiga, dan keempat itu menyangkut bidang ideal
ideologi ya, terkait dengan pokok ideologi Muhammadiyah. Poin ini kan dirumuskan secara konkret ya dalam pasal 4 dan 6 Anggaran Dasar Muhammadiyah yang menyatakan bahwa Muhammadiyah berasas Islam dengan tujuan menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Nilai luhur agama menjiwai kehidupan di dunia. Nah, pokok pikiran kelima dan keenam merupakan persoalan inti dalam memperjuangkan ideologi, mengikuti teladan perjuangan Nabi ya, dan menjadikan organisasi yang bersifat sosial keagamaan sebagai wadah atau alat perjuangan. Dakwah amar ma'ruf nahi mungkar dilakukan dengan prinsip tabsyir ya, menggembirakan, tajdid atau pembaruan, dan islah atau membangun. Nah, pokok pikiran ketujuh ini menjelaskan tentang tujuan ya, menegaskan tentang tujuan dan cita-cita, yaitu mewujudkan masyarakat yang dirahmati Allah, yang terjamin keadilan, persamaan, keamanan, keselamatan, kebebasan ya. Hasil akhirnya adalah mewujudkan kehidupan yang baik dan bahagia di dunia dan akhirat. Nah, kita lihat bagaimana rumusan mukaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah ya. Dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi rumusan mukaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah ini dimulai dengan surah Al-Fatihah. Kemudian setelah itu disusul dengan pernyataan raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa rasulah. Saya ridha bertuhan kepada Allah, beragama kepada Islam, dan bernabi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian selanjutnya disebutkan amma ba'du, bahwa sungguhnya ketuhanan itu adalah hak Allah semata-mata. Bertuhan dan beribadah serta tunduk dan taat kepada Allah adalah satu-satunya ketentuan yang wajib atas tiap-tiap makhluk, terutama manusia. Nah, hidup bermasyarakat itu adalah sunnah atau hukum kuadrat iradat Allah ya, jadi dia merupakan sunnah Allah atau hukum kuadrat iradat Allah atas kehidupan manusia di dunia ini. Nah, masyarakat yang sejahtera, aman, damai, ya, makmur dan bahagia hanyalah dapat diwujudkan di atas keadilan, kejujuran, persaudaraan dan gotong royong ya, bertolong-tolongan dengan bersendikan hukum Allah yang sebenar-benarnya ya, lepas dari pengaruh syaitan dan hawa nafsu. Nah, agama Allah yang dibawa dan diajarkan oleh sekalian Nabi yang bijaksana dan berjiwa suci adalah satu-satunya pokok hukum dalam masyarakat yang utama dan sebaik-baiknya. Nah, menjunjung tinggi hukum Allah lebih daripada hukum yang manapun juga. Ini adalah kewajiban mutlak ya bagi tiap-tiap orang yang mengaku bertuhan kepada Allah. Nah, agama Islam ya adalah agama Allah yang dibawa oleh sekalian Nabi sejak Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW, dan diajarkan kepada umatnya yang masing-masing untuk mendapatkan hidup bahagia dunia dan akhirat. Nah, syahdan untuk menciptakan masyarakat yang bahagia dan sentosa ya, sebagai mana yang telah saya jelaskannya, maka tiap-tiap orang, terutama umat Islam ya, umat yang percaya akan Allah dan hari kemudian, wajib mengikuti jejak ya sekalian Nabi yang suci, beribadah kepada Allah dan berusaha segiat-giatnya mengumpulkan segala kekuatan dan menggunakannya untuk menjelmakan masyarakat di dunia ini dengan niat yang murni, tulus dan ikhlas ya, karena Allah semata-mata, dan hanya mengharapkan karunia Allah dan ridhanya belaka. Nah, serta mempunyai rasa tanggung jawab di akhirat ya, di hadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala perbuatannya. Lagi pula harus sabar ya dan tawakal
bertabah hati menghadapi segala kesukaran atau kesulitan yang menimpa ya dirinya, atau rintangan yang menghalangi pekerjaannya, dengan penuh pengharapan perlindungan dan pertolongan Allah yang Maha Kuasa. Nah, untuk melaksanakan terwujudnya masyarakat ya yang dicita-citakan ini, maka dengan berkat dan rahmat Allah Subhanahu wa taala dan didorongkan oleh firman Allah dalam Al-Quran, yaitu wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun ya. Maka pada tanggal 8 Zulhijjah 1330 Hijriah atau 18 November 1912 Kiamat Dahlan ya, didirikan suatu persyaratan sebagai gerakan Islam dengan nama Muhammadiyah ya, yang disusun dengan majelis-majelis atau bagian-bagiannya. Nah, mengikuti peredaran zaman serta berdasarkan syura yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau muktamar. Nah, kesemuanya itu perlu untuk menunaikan kewajiban mengamalkan perintah-perintah Allah dan mengikuti sunnah Rasulnya Nabi Muhammad SAW guna mendapat karunia dan ridanya di dunia dan akhirat, dan untuk mencapai masyarakat yang sentosa dan bahagia disertai nikmat dan rahmat Allah yang melimpah, sehingga merupakan ya baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, suatu negara yang indah, bersih, suci dan makmur di bawah perlindungan Allah yang Maha Pengampun. Maka dengan Muhammadiyah ini ya, mudah-mudahan umat Islam ya dapat diantarkan ke pintu gerbang surga Jannatun Naim dengan keridaan Allah ya Rahmanir Rahim. Nah, kita lihat bagaimana penjelasan dari Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah. Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah dijelaskan oleh Jindar Tamimi dan Haji Jarnawi Hadikusumo. Beliau menjelaskan ya, Bismillahirrahmanirrahim. Pendahuluan, Muhammadiyah adalah suatu organisasi merupakan alat perjuangan untuk mencapai suatu cita-cita. Muhammadiyah didirikan di atas ya atau berlandaskan dan untuk mewujudkan pokok-pokok pikiran yang merupakan prinsip pendirian bagi kehidupan dan perjuangan. Pokok-pokok pikiran atau prinsip-prinsip pendirian yang dimaksud merupakan asas-asas kepribadiannya. Nah, di atas pokok pikiran ya, prinsip atau pendirian yang dimaksud adalah hak dan nilai hidup Muhammadiyah secara ideologis. Pokok pikiran pendirian yang dimaksud itu telah diuraikan dalam Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah. Selanjutnya Anda sekalian, kita lihat bagaimana keterangan tentang lahirnya Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah ini. Muhammadiyah ya dibuat oleh Ki Bagus Hadikusumo, yaitu Ketua Pengurus Besar Muhammadiyah tahun 1942 sampai 1953 dengan bantuan beberapa orang sahabatnya ya, dimulai menyusun pada tahun 1945 dan disahkan pada sidang Tanwir tahun 1951. Disusunnya Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah ini ya, menjadi latar belakang yang perlu sekali diketahui untuk dapat memahami fungsinya. Nah, latar belakang tersebut ialah mulai nampak atau terasa adanya kekaburan dalam Muhammadiyah sebagai akibat proses kehidupannya sesudah lebih dari 30 tahun yang ditandai oleh terdesaknya pertumbuhan dan perkembangan jiwa ruh Muhammadiyah oleh perkembangan lahiriah, masuknya pengaruh dari luar yang tidak sesuai dengan dan sudah tidak menjadi lebih kuat. Jadi maksudnya pengaruh dari luar yang tidak sesuai ya, yang sudah menjadi lebih kuat. Nah, Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah merupakan hasil ungkapan Ki Bagus menyoroti kembali pokok-pokok
pikiran almarhum Kiai Ahmad Dahlan ya, yang merupakan kesadaran beliau dalam perjuangan selama hidupnya, yang antara lain hasilnya ialah berdirinya Persyarikatan Muhammadiyah. Nah, Ki Bagus berharap mudah-mudahan dengan mukaddimah anggaran dasar Muhammadiyah ini dapatlah kiranya Muhammadiyah dijaga, dipelihara atau ditajudikkan ya, agar selalu dapat dengan jelas dan gamblang diketahui apa dan bagaimana Muhammadiyah itu. Kita lihat bagaimana penjelasannya dari mukaddimah anggaran dasar Muhammadiyah. Kita lihat pokok pikiran pertama, hidup manusia harus berdasar tauhid atau mengesahkan Allah, bertuhan, beribadah serta tunduk dan taat hanya kepada Allah. Nah, pokok pikiran ini dirumuskan dalam mukaddimah anggaran dasar ya. Situ tertulis amma ba'du, bahwa sungguhnya ketuhanan itu adalah hak Allah semata, bertuhan dan beribadah serta tunduk dan taat kepada Allah adalah satu-satunya ketentuannya yang wajib atas setiap makhluk, terutama manusia. Nah, kita lihat keterangannya bahwa ajaran tauhid ini adalah inti esensi ajaran Islam yang tetap tidak berubah-ubah sejak agama Islam pertama sampai yang terakhir. Ya, Allah sebutkan wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'buduni. Jadi tiadalah kami mengutus seorang utusan dari sebelum kamu wahai Muhammad kecuali senantiasa kami wahyukan kepadanya bahwa sungguhnya tiada Tuhan kecuali kami, maka menghambalah kamu sekalian kepadaku. Surah Al-Anbiya ya, kita bisa baca surah Al-Anbiya ayat 25. Seluruh ajaran Islam ya bertumpu dan memanifestasikan kepercayaan tauhid ya, berdasarkan tauhid sepenuhnya ya, sepenuh-penuhnya dalam arti dan proporsi yang sebenar-benarnya. Nah, berarti berdasarkan Islam, kepercayaan tauhid itu mempunyai 3 aspek ya. Kepercayaan dan keyakinan bahwa hanya Allah lah yang kuasa mencipta, memelihara, mengatur, menguasai alam semesta. Kepercayaan dan keyakinan bahwa hanya Allah ya Tuhan yang hak. Kemudian kepercayaan dan keyakinan bahwa hanya Allah lah yang berhak dan wajib dihambai atau disembah. Anna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal ard. Sungguhnya Tuhan yang memeliharamu ialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi. Ya, fa'lam annahu la ilaha illallah. Maka ketahuilah tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali hanyalah Allah. Surah Muhammad ayat 19. Begitu pula disebutkan wa qada rabbuka la ta'budu illa iyyah. Surah ya Al-Isra ayat 23 ya, bahwa Tuhan telah memutuskan agar kamu sekalian tidak menghambakan diri kecuali hanya kepadanya. Nah, kepercayaan tauhid membentuk 2 kepercayaan atau kesadaran, yaitu kepercayaan akan adanya hari akhir di mana manusia akan mempertanggungjawabkan hidupnya di dunia ini. Yang kedua, sadar bahwa hidup manusia di dunia ini semata-mata untuk amal soleh. Dengan melaksanakan dasar ini dalam hidup dan kehidupan ya manusia, maka manusia akan dapat menempatkan dirinya pada kedudukan sebenarnya ya, sesuai dengan bagaimana Allah menciptakannya. Nah, dengan melaksanakan dasar ya yang sudah saya sudah sebutkannya dalam hidup dan kehidupan ini, manusia akan dapat mempertahankan kemuliaan dirinya ya, tetap menjadi makhluk yang termulia. Demikian pula sebaliknya tentu ya, kalau tidak bisa mempertahankan ya tentu bukan menjadi mulia. Nah, ini disebutkan oleh Allah, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim tsumma radadnahu asfala safilin lalladzina amanu wa amilus sholihat falahum ajrun ghairu mamnun. Sungguhnya kami telah menciptakan manusia itu
dalam sebagus-bagus konstruksi, kemudian kami jadikan manusia itu menjadi serendah-rendah makhluk yang paling rendah, ya tentu kecuali orang yang beriman, beramal soleh. Bagi mereka pahala yang tidak putus-putus. Nah, yang selanjutnya ya, dengan melaksanakan dasar yang telah disebutkan ini dalam hidup dan kehidupan, manusia akan menjadikannya seluruh hidup dan kehidupannya semata-mata untuk beribadah kepada Allah guna mendapatkan keridaannya. Ya, sebagaimana Allah sampaikan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tiadalah kami ciptakan jin manusia kecuali agar mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Surah Az-Zariyat ayat 56. Nah, ibadah, ya selanjutnya kita lihat ya bagaimana penjelasan ibadah itu ya. Disebutkan al-ibadatu hiya taqarrubu ila Allah ya. Jadi ibadah ialah taqarrub atau mendekatkan diri kepada Allah ya, dengan mentaati segala perintahnya, menjauhi larangannya, mengamalkan yang diizinkan. Nah, ibadah itu pada umumnya ya ada dua ya, yaitu ibadah yang umum, yaitu segala amal yang diizinkan Allah, dan ibadah yang khusus ialah yang telah ditetapkan Allah perinciannya ya, tingkah dan tata caranya. Jadi hidup beribadah ialah hidup untuk mendekatkan diri kepada Allah yang Maha Esa ya, dengan melaksanakan ketentuan-ketentuan yang menjadi peraturannya guna mendapatkan keridaannya. Nah, selanjutnya ya, wujud hidup beribadah. Manusia hidup di dunia ini telah ya dengan kesanggupan untuk mengembang amanah. Sebagaimana Allah sampaikan, inna aradana al-amanata 'alas samawati wal ard wal jibal fa abaina ayyahmilnaha ya wastafatna minha wa hamahalal insan innahu kana zaluman jahula. Jadi sungguh kami telah menawarkan kepada para penghuni langit-langit ya, bumi dan gunung bukan suatu amanah. Mereka sama enggan ya memikul amanah itu dan merasa takut, dan akhirnya manusia lah yang menerimanya. Sungguh manusia itu sangat dalim ya, tidak dapat mengukur diri, lagi sangat bodoh. Nah, amanah Allah yang menjadi tanggungan dan kewajiban manusia dalam hidupnya dunia ini adalah menjadi khalifah. Nah, sekira anda sekalian, demikian dulu kuliah kita, semoga bermanfaat. Jika ada kebenaran, datanya dari Allah Subhanahu wa taala, jika ada kesalahan, datanya dari saya pribadi. Hadanallahu wa iyyakum billahi fi sabilil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.